Keinformasi mancanegara pemirsa, aksi demo terjadi di Cape Town, Afrika Selatan. Pengunjuk rasa pro-Palestina menggelar aksi mengecam perusahaan teknologi yang mendukung Zionis Israel. Sementara di Madrid, Spanyol, ratusan petugas kesehatan menunjukkan solidaritas kepada staf medis di Gaza. Kelompok pengunjuk rasa pro-Palestina beraksi di kantor pusat teknologi multinasional Amerika Amazon di Cape Town, Afrika Selatan. Mereka mengecam keterlibatan perusahaan dalam genosida yang sedang berlangsung di Gaza. Para pengunjuk rasa mengecam proyek Nimbus Amazon, sebuah kontrak senilai 1,2 miliar dolar Amerika yang melibatkan Amazon dan Google sebagai penyedia berbagai layanan untuk pemerintah Israel. Aksi unjuk rasa ini merupakan bagian dari kampanye global yang lebih luas dan menargetkan perusahaan-perusahaan teknologi besar. Sementara di Madrid, Spanyol, ratusan petugas kesehatan turun ke jalan menunjukkan solidaritas untuk staf medis Palestina di Gaza. Para demonstran menyerukan Donald Trump dan Benjamin Netanyahu segera mengakhiri genosida di Gaza. Protes di Madrid merupakan bagian dari gelombang demonstrasi yang lebih luas di Eropa yang mengadvokasi perlindungan warga sipil di Gaza, serta jaminan keselamatan armada global Sumut Flotilla yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju Gaza. Pemirsa, 6 hari berlayar dari Tunisia menuju Gaza, sejumlah kapal global Sumut Flotilla termasuk yang ditumpangi Wanda Hamida dan Muhammad Hussein rusak. Kapal pun terpaksa bersandar darurat di perairan Italia. Kapal relawan Indonesia yang ditumpangi Wanda Hamidah dengan nama Kaiser mengalami kebocoran sehingga harus melakukan reparasi di pelabuhan Porto Palu, Italia. Termasuk kapal Nusantara yang merupakan kapal observer yang membawa sejumlah tokoh penting anggota steering komite Global Sumut Flotilla, termasuk Muhammad Hussein, Ketua Koordinator Indonesia Global Peace Convoy. Kapal Kaiser berlayar dari pelabuhan Sidi Bou Said, Tunisia pada hari Senin, 15 September. Sementara kapal observer berlayar dari pelabuhan Gamar, Tunisia pada hari Rabu, tanggal 17 September. Keduanya bertemu di perairan Italia. Buat yang bertanya kabar Kak Wanda, alhamdulillah kondisi saya sehat saja ya. Ya, kita sedang terdampar di Itali. Ada masalah teknis baik kapal saya maupun kapal Kak Wanda, dua-duanya bermasalah. Tapi insya Allah itu perjuangan teman-teman. Versi panjangnya nanti kita posting di Instagram, ini khusus teman-teman IGPC On Board aja nih. Salam, alhamdulillah. Ala kulli hal. Kecobaannya semakin banyak, makin banyak ujian, mudah-mudahan makin naik kelas ya Ustaz. Amin, insya Allah amin, amin. Ya, sehat walafiat, jangan khawatir. Sementara itu, puluhan kapal lainnya terus melanjutkan perjalanan untuk menembus blokade Gaza. Tercatat dari tracker Flotilla, sebanyak 51 kapal siap melanjutkan perlayaran, termasuk 5 kapal kemanusiaan bantuan dari masyarakat Indonesia. Dari Sisilia, Italia, iNews melaporkan. Kajang balap sepeda internasional pemirsa Tour de NTT 2025 etape keempat yang digelar di Pulau Sumba Timur menghadirkan rute yang menantang serta panorama hamparan bukit dan indah. Selain itu, warga juga tumpah ruah di sepanjang lintasan untuk memberikan dukungan yang meriah kepada peserta balap. Mengambil start dari desa Karipi, Kecamatan Matawai Lapu, Kabupaten Sumba Timur, NTT. Sedikitnya 78 pembalap yang berasal dari 13 negara ambil bagian dalam Tour de NTT yang telah memasuki etape keempat ini. Rute yang didominasi oleh pemandangan perbukitan dan padang sabana khas Sumba Timur ini disambut antusias warga. Warga menonton di sisi jalan untuk menjadi saksi mata event balap sepeda berskala internasional tersebut. Para pembalap memacu kencang sepeda mereka, namun harus berjibaku dengan sejumlah tanjakan plus triknya mentari Sumba yang bersuhu 33 hingga 36 derajat Celcius. Hasil resmi etapa keempat Tour de NTT ini juara satu diraih oleh pembalap asal Malaysia, Arif Daniel bin Nur Rosidi, yang pertama kali menyentuh garis finish di depan kantor Bupati Sumba Timur.
Sementara untuk klasifikasi umum, pembalap asal Belanda Kenny Cornelis mempertontonkan Yellow Jersey sebagai pemimpin catatan waktu terbaik. Very nice, all the people around it, and the landscapes are beautiful, but the people are the most nicest that are all shouting next to the roads. Setelah etapa keempat di Sumba Timur, Tour de NTT 2025 akan berlanjut ke Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, dan kembali ke Sumba Timur sebelum bergeser ke Pulau Flores. Etapa ini akan melalui sepanjang 176 km dan melintasi kawasan sabana, persawahan, hutan taman nasional, serta kampung-kampung adat. Dari Sumba Timur, NTT, Dion Umbu Analudu, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga berdesakan berebut gunungan tahu dalam tradisi grebek tahu di Jombang, Jawa Timur. Tradisi grebek tahu rutin digelar setiap setahun sekali untuk peringati Hari Maulid Nabi. Langsung kali ini kita tutup dengan doa Haji As'ad Nawawi di Hatiga. Ribuan warga rela berdesakan demi berebut gunungan tahu di lapangan Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tradisi ini merupakan acara tahunan yang rutin digelar dalam peringatan Hari Maulid Nabi. Total ada 39 gunungan tahu yang dibagikan secara gratis kepada warga. Meski harus bersusah payah, warga mengaku sangat senang mengikuti tradisi ini. Seru sekali Mas berebut tahu sama lihat sondorek setahun sekali. Bareng sama siapa aja ini tadi ikutnya? Sama keluarga. Ini tadi dapat apa aja itu tadi? Tahu putih, tahu goreng, banyak alhamdulillah. Ini tadi ada 39. Ya. Jadi ada yang model satu pabrik itu satu gunungan, ada yang 5 pabrik kecil-kecil itu patungan. Jadi modelnya seperti itu. Per itu menyarankan kita keluar itu tahu itu untuk jariah lah, jariah tahunan. Sebagai desa sentra tahu, warga berharap tradisi ini membuat usaha produksi tahu semakin melimpah dan berkah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Tidak punya rumah dan tidak diterima keluarga, jenazah bayi pasangan suami istri pemulung di Palembang terlantar. Pasutri pemulung ini kebingungan akibat tak ada biaya untuk pemakaman. Pasangan orang tua yang bekerja sebagai pemulung ini bernama Joko dan Novi. Pasangan pemulung yang tidak memiliki tempat tinggal ini menggendong jenazah anaknya yang kebingungan hendak menguburkan bayinya dikarenakan tidak memiliki biaya untuk pemakaman. Pasutri yang berprofesi sebagai pemulung ini sempat dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk melihat kondisi jenazah anaknya. Pasutri ini menjelaskan anaknya lahir dalam kondisi prematur dan sempat dirawat di rumah sakit yang akhirnya meninggal dunia. Pasangan pemulung ini bertemu dengan polisi di kawasan Masjid Agung Palembang. Polisi akhirnya membawa pasangan ini ke Polda Sumatera Selatan untuk dibantu pengurusan pemakaman. Dan akhirnya bayi dapat dimakamkan di Pemakaman Umum Kamboja Ilir Timur 1, Palembang. Tadi aku kan diantar ke tempat mertua. 10 Ilir apa 10 Ulu itu Pak. Belakang Lonteng pasar 16 itu. Sampai sana dimaki-maki, katanya bawa mayat lah. Ya enggak bener itu lah, enggak senang di hati. Diusirnya. Jadi dari situ bingung mau dibawa kemana? Bingung ya Pak, mana minta tolong bantuan sama masjid. Ketemu bapak tadi lah. Alhamdulillah ketemu bapak tadi. Terus dari kepolisian tadi seperti apa Kak? Ya langsung dibantu? Langsung dibantu. Kita dari SPKT dan Rumah Sakit Bayangkara, pihak Bayangkara juga menyerahkan juga dengan kita polisi untuk pemakaman. Kami segera membagi 2 tim, 3 personil langsung ke pemakaman Kamboja, menghubungi Pak Rudi, langsung menggali kuburan di sana. Usai dilakukan pemakaman, kedua orang tua bayi untuk sementara tinggal di ruangan marbot Masjid Polda Sumatera Selatan.
Ya, pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup lintas iNews pagi hari ini. Berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.